Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para YouTuber, khususnya para penggemar film. Selamat berjumpa di channel saya, channel yang akan membahas alur cerita film-film yang seru dan menarik. Kali ini saya akan membahas salah satu film favorit saya, yang menurut saya ide ceritanya sangat original, sangat berbeda dengan film-film kebanyakan lainnya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, ladies and gentlemen, gadis manis keselak permen, saudara-saudari pesawat udara ditabrak lari, selamat menyaksikan. Film ini diawali dari seorang wanita bernama Jessica Martin yang berprofesi sebagai seorang guru biologi di sebuah sekolah sanawiyah negeri di Kabupaten Los Angeles bagian Kaler. Pada suatu hari, tiba-tiba segorombolan orang mendobrak pintu rumah Jessica maksudnya, dan secara ujug-ujug tepu-pugu menembak asisten rumah tangga Jessica hingga tewas. Gerombolan itu dipimpin langsung oleh Mang Jason Statham yang langsung membawa Jessica dan menyekapnya di sebuah rumah. Di ruangan tempat Jessica disekap ada sebuah telepon. Agar Jessica tidak bisa menghubungi siapapun orang di luar sana, Mang Jason lalu menghancurkan telepon tersebut hingga amburadul hancur berkeping-keping. Setelah Mang Jason pergi, kemudian Jessica culang-cileng melihat-lihat keadaan tempat dia disekap dan berusaha mencari jalan untuk kabur. Lalu pandangan Jessica tertuju pada telepon yang sudah amburadul tersebut. Kemudian Jessica pun memiliki ide untuk memperbaiki telepon yang rusak tersebut dengan cara menyambungkan kabel-kabel yang sudah amburadul tersebut. Setelah lama mencoba menyambungkan kabel-kabel tersebut, akhirnya Jessica berhasil menghubungi orang yang tak dikenal di luar sana dengan nomornya secara acak. Orang yang berhasil dihubunginya adalah seorang pemuda harapan bangsa yang bernama Ryan. Jessica kemudian menjelaskan pada Ryan bahwa dia saat itu sedang disekap dan nyawanya terancam untuk dibunuh. Dan hanya orang yang berhasil dihubunginya itu adalah harapan satu-satunya untuk menolong dia. Awalnya Ryan menyangka Jessica adalah orang iseng, karena mana mungkin seorang penculik berbaik hati memberikan telepon pada orang yang disekapnya. Tapi lambat laun Ryan mulai percaya bahwa Jessica benar-benar disekap. Jessica lalu meminta tolong pada Ryan untuk datang langsung ke kantor polisi terdekat. Lalu Ryan pun segera datang ke polsek terdekat. Di polsek tersebut rupanya sedang ramai oleh orang-orang yang sedang mengurus perpanjangan SIM dan SKCK. Di kantor polsek tersebut, Ryan diterima oleh Sersan Muni, seorang polisi yang jujur dan berintegritas. Ketika Ryan sedang berbicara pada Muni, terjadilah kekacauan karena perkelahian antara anggota geng anak buah Kang Mus dan anak buah Bang Edi yang ditangkap polisi. Muni sang polisi mengatakan pada Ryan agar Ryan segera menemui seorang detektif di lantai atas untuk menangani pengaduan Ryan tersebut. Namun saat Ryan ke lantai atas, sinyal di HP Ryan menjadi luplep sehingga Ryan khawatir panggilannya akan terputus jika sinyalnya hilang. Kemudian Jessica memberitahu Ryan bahwa Mang Jason akan menculik anaknya saat pulang sekolah, tepat pada pukul 13.45 waktu Los Angeles bagian Kaler. Dan Ryan pun segera bergegas menuju ke sekolah anaknya Jessica sebelum para penculik lebih dahulu menemukan anak Jessica tersebut. Tapi sialnya saat menuju ke sekolah anak Jessica, Ryan terhadang kemacetan. Dan saat itu HP jadul Nokia milik Ryan hampir kehabisan baterai, sehingga membuat Ryan sangat panik karena jika panggilannya dengan Jessica terputus, maka tamatlah riwayat Jessica. Kemudian Ryan pun kokot-tetengan mencari-cari casan di dalam mobil, tetapi malah menemukan pistol di dalam laci dashboard mobil. Kemudian Ryan pun culang-cileng melihat kanan-kiri mencari barangkali ada konter terdekat untuk membeli casan ori Nokia. Dan saat itu Ryan melihat ada toko seluler yang baru buka. Tanpa pikir panjang, Ryan pun segera meluncur menuju toko seluler tersebut. Di toko yang baru opening itu, situasi sedang ramai oleh pembeli. Masing-masing pembeli harus mengantri hanya untuk bisa dilayani, sedangkan HP Nokia jadul milik Ryan baterainya hampir habis. Tidak ada cara lain untuk menempatkan casan secara cepat, akhirnya Ryan pun nekat menggunakan sebuah pistol yang dia dapat dari dashboard mobil security sekolah yang dia rampas sebelumnya. Sementara itu, di tempat Jessica disekap, Mang Jason memaksa Jessica untuk memberitahukan di mana suaminya berada. Jika tidak, anaknya akan dibunuh. Maka Jessica pun terpaksa memberitahukan di mana suaminya berada. Jessica lalu mengatakan pada Ryan jika Mang Jason menemukan suaminya, maka pasti dia dan keluarganya akan dibunuh. Untuk itu, Ryan bertekad untuk menemukan suami Jessica sebelum ditemukan oleh Mang Jason. Ryan pun mengejar suami Jessica sampai ke bandara, dan betapa terkejutnya Ryan saat di pos pemeriksaan mengetahui ternyata Mang Jason adalah seorang polisi.
Kemudian Ryan pun mencari suami Jessica yang bernama Craig yang saat itu sedang menggunakan jaket LA Lakers. Saat menemukan seorang pria yang berjaket LA Lakers, Ryan tanpa basa-basi langsung saja menggiwing membawa pria tersebut ke sebuah ruangan. Tapi ternyata pria tersebut bukanlah suami Jessica, melainkan suami Ceedo yang berprofesi sebagai calo tiket pesawat. Aduh, pasti malu banget si Ryan ini. Suami Jessica yang sebenarnya telah ditemukan oleh Mang Jason dan langsung saja dibawa pergi ke tempat penyekapan Jessica. Di sana Craig dipaksa oleh Mang Jason untuk memberitahukan di mana benda yang dicarinya berada. Jika tidak, istrinya akan ditembak. Benda apakah yang dicari tersebut? Akhirnya Craig mengatakan bahwa benda tersebut disimpan di sebuah deposit bank yang bernama Bank Emok. Jason pun dengan menggiwing Craig menuju bank yang dimaksud. Di sana Craig mengambil barang yang diinginkan oleh Mang Jason. Tetapi pada saat barang tersebut diambil, tiba-tiba Ryan muncul, lalu merampasnya dan kabur. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran Mang Jason dan anak buahnya yang mengejar Ryan yang membawa kabur barang tersebut. Saat dikejar, Ryan tidak sengaja menjatuhkan HP Nokia jadulnya dari lantai atas hingga hancur berkeping-keping. Namun akhirnya Ryan berhasil lolos dari kejaran Mang Jason dan kawan-kawan. Ryan kemudian membuka barang yang dicari-cari oleh Mang Jason tersebut dan ternyata isinya adalah sebuah kamera. Lalu Ryan membuka kamera tersebut dan betapa terkejutnya Ryan, ternyata kamera tersebut berisi rekaman kejahatan saat Mang Jason dan kawan-kawan dengan sangenahnya menembaki 2 orang di jalanan. Lalu beralih ke Jessica yang saat itu berhasil melumpuhkan seorang teman Mang Jason dengan cara melukai tangannya sehingga dia kehabisan darah. Namun saat Jessica dan anaknya hampir berhasil kabur, Mang Jason keburu menghadang Jessica dengan menjadikan suami Jessica sebagai sandera. Akhirnya satu keluarga itu pun disekap. Setelah itu handphone Mang Jason pun berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Ryan yang ingin membuat kesepakatan dengannya dan akan bertemu di sebuah pantai. Ryan membuat kesepakatan bersedia menyerahkan kamera yang Mang Jason cari asalkan Jessica dan keluarganya dilepaskan. Singkat cerita, saat akan melakukan kesepakatan di pantai, sebenarnya Ryan ditemukan oleh Mooney, polisi jujur yang akan membantunya, tetapi Mooney justru malah menyerahkan Ryan pada rekannya polisi Jack, yang justru merupakan polisi kotor komplotan Mang Jason. Setelah itu, Ryan diserahkan pada Mang Jason, kamera yang berisi rekaman kejahatannya pun dihancurkan. Saat itu, tiba-tiba datanglah teman Ryan yang membuat Mang Jason teralihkan perhatiannya. Ryan pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu lalu segera kabur dengan meloncat dari atas dermaga. Ryan kemudian bersembunyi di ruangan bawah dermaga. Jack pun segera mengejarnya. Saat Jack berada di ruangan bawah dermaga yang poek mongkling gelap gulita, Ryan tiba-tiba memukulnya dari belakang, dan Jack pun jatuh pingsan. Tapi sialnya, Mang Jason segera datang dan segera menghajar si Ryan. Saat Ryan hampir saja dibunuh oleh Mang Jason, datanglah Mooney sang polisi jujur, lalu terjadilah adegan tembak-menembak di dalam gelapnya ruangan bawah dermaga tersebut yang poek mongkleng. Kemudian Ryan, Mooney, dan Mang Jason pun keketayapan di dalam gelapnya ruangan bawah dermaga tersebut. Mereka tidak bisa saling melihat, sehingga masing-masing sulit untuk bisa saling tembak. Tak diduga oleh Mang Jason, Ryan yang cerdik menelepon nomor Mang Jason, hingga handphone Mang Jason pun berbunyi, sehingga Mooney bisa mengetahui posisi Mang Jason dalam kegelapan, dan Mooney pun menembakinya hingga Mang Jason pun jatuh tumbang. Lalu Ryan segera menghampiri Jessica yang disekap di dalam mobil van. Ryan kemudian menghajar anak buah Mang Jason, dan berakhirlah penyanderaan Jessica. Saat ditangkap, Jack mengelak segala kejahatannya. Tetapi Ryan menunjukkan HP Nokia jadulnya yang berisi salinan rekaman video penembakan oleh oknum polisi tersebut, sehingga Jack tidak bisa mengelak lagi. Mooney mengatakan pada Jack betapa bencinya dia pada polisi kotor seperti Jack, walaupun dia adalah rekan kerjanya. Akhir film, Jessica sangat berterima kasih pada Ryan yang telah sangat menolongnya. Ryan pun bercanda mengatakan pada Jessica agar jangan pernah meneleponnya lagi. Akhirnya film pun tamat. Pacamat makan betey, tamat euy. Pesan moral dari film ini adalah, tolonglah orang lain walaupun kau sama sekali tidak mengenalinya. Jadilah seorang polisi jujur dengan komitmen melayani dan melindungi. Jangan malah jadi polisi kotor yang jadi pelanggar hukum. Pastikan selalu pulsa Anda tersedia untuk berjaga-jaga dalam kondisi darurat. Dan pastikan juga baterai HP-nya selalu terisi penuh. Mang Ian naksir CSI, sekian dan terima kasih.